Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bishem Hamashiach. Kita ketemu lagi pada saat pagi hari ini. Pada saatnya kita akan berlanjut masih terkait dengan gereja, yaitu mengenai permulaan keberadaan gereja, pertumbuhan dan maksud serta tujuannya. Harus diakui bahwa kedatangan Kristus di dalam dunia ini adalah untuk memperbarui, untuk merenovasi, atau untuk membawa keselamatan bagi dunia. Hal ini nyata sekali kalau kita melihat di dalam Galatia 4 ayat 4-5 yang demikian bunyinya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, Natal ini adalah merupakan suatu kegenapan dari waktu yang telah dinanti-nantikan. Seperti yang kita telah sebutkan kemarin, bahwa kedatangan Sang Memra menjadi manusia ini adalah merupakan suatu rencana dan planning Allah dalam rangka menyelamatkan dan merenovasi dunia. Supaya apa? Supaya dunia dan manusia kembali kepada asal-usulnya sebagai ciptaan yang murni, yang kudus dan suci. Ya? Dan dia lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Artinya bahwa Maria ini dalam posisinya sebagai manusia. Dia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai ilah perempuan atau Allah perempuan, tidak. Makanya Romo katakan kemarin bahwa Maria ini terkandung dalam dosa, namun dia disisihkan, dia dibenarkan, dia dimurnikan, sehingga dia layak untuk menjadi sarana menjelmanya atau nusulnya Sang Firman menjadi daging, sak egen itu. Seperti halnya yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi kalau demikian tidak salah dikatakan di sini dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Siapa yang ditebus? Manusia. Siapa yang ditebus? Jagat. Mengapa? Sebagaimana kita ketahui bahwa jatuhnya manusia, maka jatuhnya jagat. Terkutuknya manusia, maka terkutuknya jagat. Berarti betul yang dikatakan bahwa manusia ini adalah sebagai mikrokosmos, kesimpulan dari jagat. Atau dikatakan sebagai crown atau world, mahkota dari dunia. Nah, ditebusnya manusia, maka tertebusnya juga dunia. Yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Artinya bahwa dengan tertebusnya mereka melalui inkarnasinya dan dikenakannya keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada di dalam diri Sang Firman yang menjelma,
ada maksud dan tujuan yang baik supaya kita diterima menjadi anak. Apakah dalam pengertian esensi anak? Bukan. By adoption, melalui pengangkatan, ya, di dalam apa? Di dalam gereja melalui sakramen. Sehingga kata anak di sini adalah kekasih Allah. Dengan demikian kalau dikatakan supaya kita diterima menjadi anak, artinya supaya kita diterima menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang diposisikan sebagai biji mata Allah. Ya, dengan demikian jelas bahwa maksud daripada inkarnasi Sang Sabda, atau kalau dikaitkan dengan Natal, ini mempunyai maksud yang mulia, yaitu didirikannya organisme teantropik, yaitu gereja. Nah, ini nyata sekali kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 2. Setelah Yesus disalib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduknya di sebelah kanan Allah Sang Bapa, Roh Kudus turun di Yerusalem pada tahun 33 Masehi, di mana para rasul berkumpul di sana dan Roh Kudus turun seperti lidah api di atas mereka. Turunnya Roh Kudus pada tahun 33 Masehi itu dapat dikatakan sebagai lahirnya gereja secara fisik. Dan Roh Kudus turun ke jagat ini bukan untuk diulang-ulang, namun sekali dan selamanya tinggal di dalam gereja. Dengan turunnya Roh Kudus di atas diri para rasul, maka ada gerakan yang cukup luar biasa yang terjadi pada diri para rasul, sehingga para rasul ini mempunyai semangat yang menggebu-gebu untuk mengobarkan karyanya di dalam menumbuh kembangkan gereja, yaitu karya Allah di jagat ini. Dan ini nyata sekali kalau kita melihat di dalam Roh Kudus, ya. Pada saat Roh Kudus turun atas diri para rasul di Yerusalem, di sana ada sekitar 3.000 orang menjadi percaya dan dibaptis. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang para rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 43. Jadi jelas sekarang ada suatu gerakan yang luar biasa yang terjadi dalam diri para rasul untuk memberitakan tentang Kristus telah bangkit. Artinya bahwa untuk memberitakan bahwa Kristus itulah sabda Allah yang dikirim untuk memperbaiki
memperbaharui jagat dan menyelamatkan manusia. Perkataan yang diilhami oleh Roh, perkataan yang dikuasai oleh Roh, membawa banyak orang bertobat, membawa banyak orang percaya, dan mereka memberi diri dibaptis. Dengan demikian jelas bahwa kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa setelah mereka itu percaya, tidak dibiarkan begitu saja berkumpul, tetapi mereka diinfus dengan benih-benih ilahi di dalam batinnya, atau dikatakan termeterai oleh Roh Kudus, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13. Sehingga dengan demikian mereka menjadi milik Allah, dan Allah melalui Rohnya tinggal di dalam kita. Sehingga dengan demikian kecintaan terhadap Kristus dan gerejanya itu makin bertumbuh kembang di dalam kehidupan mereka bersama dengan para rasul. Mereka selalu berkumpul dan memecah-mecahkan roti dan berdoa. Kata memecahkan roti ini adalah menunjuk kepada perjamuan kudus, breaking bread. Artinya perjamuan kudus. Setiap kali mereka berkumpul selalu mengadakan misa atau liturgi, di mana di sana ada apa yang dinamakan dengan perjamuan kudus. Dengan demikian jelas kita dapat melihat suatu kesatuan yang erat. Makanya gereja dikatakan sebagai manifestasi hubungan Tritunggal Magus. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Tritunggal Magus, di mana ada Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, itu berbeda dan mempunyai ciri masing-masing yang unik. Tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan, karena ketiganya adalah satu esensi di dalam kealahan. Nah, jemaat dikatakan sebagai refleksi daripada Tritunggal, karena di dalam jemaat itu banyak individu-individu atau pribadi-pribadi yang mempunyai ciri khas masing-masing yang berbeda satu sama lain, namun mereka tidak bisa dipisahkan karena mereka adalah tubuh mistika Kristus. Dengan demikian, betul kalau dikatakan bahwa di dalam gereja, misteri manusia Allah itu telah dilengkapi. Misteri kesatuan itu telah terlaksana. Itu sebabnya gereja dikatakan sebagai organisme kesatuan manusia dengan Allah melalui diri Sang Sabda. Dan di sana dengan berkumpulnya mereka terus-menerus dan doa, banyak mujizat dan perbuatan ajaib itu terjadi. Mujizat dan perbuatan-perbuatan baik yang terjadi ini sungguh menarik banyak orang, sehingga banyak orang yang mau menjadi bagian dari gereja yang disampaikan oleh para rasul. Juga sejak saat itu jangkauan makin meluas. Orang bersunat dan tidak bersunat. Dan setelah mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepada, yaitu kepada Paulus, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan.
gerakan Paulus yang begitu gencar menjadikan rasul-rasul pendahulu daripada Paulus itu memberikan uluk salam dan berjabat tangan sebagai tanda persekutuan. Dari sini kita dapat melihat bahwa di antara para rasul itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi ada suatu kesatuan, baik kesatuan hati, baik kesatuan pikiran, baik kesatuan langkah, dan juga kesatuan manunggalan di dalam ajaran. Sehingga dengan demikian betul bahwa Kristus adalah sebagai guru mereka, mempunyai ajaran yang satu, mempunyai etos yang satu, mempunyai penyembahan yang satu. Dan itu masih terjadi sampai sekarang di dalam gereja. Ya, tujuannya apa? Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka, dan kepada orang-orang yang bersunat. Jadi ada suatu restu yang diberikan oleh para rasul pendahuluan terhadap Paulus untuk mengobarkan semangat Injil, supaya apa? Mereka ini bisa diselamatkan. Dengan demikian jelas apa yang dikatakan oleh Kiprianus itu nyata terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus, di mana dikatakan extra ecclesiam nulla salus. Artinya bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Karena apa? Karena Kristus sang gereja itu di dalam gereja. Dengan demikian supaya mereka mendapatkan keselamatan atau salvation, maka para rasul atau jemaat yang ada di dalam kesatuan yang utuh dengan sang gereja harus keluar dan membawa orang-orang keluar ke dalam gereja. Sehingga dengan demikian, sebagaimana kita ini diselamatkan, mereka pun boleh diselamatkan melalui sakramen yang terdapat di dalam gereja. Dari sini kita dapat melihat bahwa sejak awal para rasul itu tidak pernah berhenti memikirkan keselamatan manusia, memikirkan kesempurnaan jagat, sehingga dengan demikian semuanya kembali kepada asal-usul di mana Allah merencanakan untuk menciptakan manusia dan jagat. Ya, juga dikatakan bahwa gereja Kristus bertambah atas karya Allah. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kata Tuhan menambahkan jumlah mereka, artinya bahwa Allah berkenan untuk memanggil mereka. Dan mereka yang dipanggil ini membuka hatinya untuk menerima panggilan dan masuk di dalam gerejanya. Di dalam Efesus 2 ayat 20 sampai 21, ya, para rasul mengajar bahwa kebangunannya tidak lengkap. Karena itu dikatakan di sini yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Jadi landasannya ini telah diada, yaitu Kristus, dan diterus kembangkan melalui pemberitaan-pemberitaan yang diadakan dan dilaksanakan oleh para rasul. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus
di dalam Tuhan. Jadi supaya menjadi bangunan yang rapi dan megah, maka dasar atau batu penjuru ini harus ditumpuk dengan batu-batu yang lain yang menunjuk kepada orang-orang yang percaya menjadi bangunan yang rapi. Dan itulah gereja. Jadi kan demikian, gambaran ini menunjuk pada artian bahwa gereja ini bukan bangunan. Gereja ini bukan gedung. Tetapi gereja ini adalah menunjuk pada pribadi-pribadi. Dan terkait dengan hati yang terdalam. Karena untuk masuk di dalam gereja, itu perlu adanya metania, perlu adanya kewaspadaan, perlu adanya kesetiaan, ya, perlu adanya pengembangbiakan talenta yang diberikan Allah di dalam kehidupan mereka. Dengan demikian jelas bahwa karunia-karunia yang ada, yang dimiliki oleh umat ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan gereja yang didirikan oleh Kristus melalui para rasulnya. Itu sebabnya perlu adanya kerja keras untuk menumbuh kembangkan gereja, dan pertumbuhan tersebut bukan hanya yang kelihatan mata, namun juga yang tak kelihatan. Ya. Yang memenuhi surga dan dunia. Karena itu dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersiapkan atau untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi kedatangan Kristus yang adalah sebagai pondasi gereja, dan gereja itu sendiri adalah untuk mempersatukan baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Nah, untuk melihat ini, maka kita harus mengerti tentang kristologi dan Kristus itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kristus sebagai kepala gereja itu mempunyai dua keberadaan, manusia dan Allah, di mana kedua keberadaan ilahi dan manusiawi itu menyatu dalam satu hipostasis. Ya, Sang Firman. Lah, kalau Yesus itu mempunyai dua keberadaan ilahi dan manusiawi, padahal dia adalah sebagai kepala gereja atau sebagai kepala, maka tubuhnya pun juga mempunyai dua keberadaan, yang ilahi dan manusiawi. Yang ilahi itu siapa? Para malaikat dan orang-orang yang telah meninggal dalam Kristus. Yang manusiawi itu siapa? Kita yang masih hidup di jagat dan percaya dengan Kristus. Sebagaimana di dalam keberadaan Kristus yang manusiawi dan ilahi menyatu, maka tubuhnya atau gerejanya yang ilahi pun dan yang manusia pun juga menyatu. Dengan demikian, ada suatu keseimbangan. Kalau ada yang mengatakan bahwa bagaimana dikatakan bahwa orang yang meninggal dalam Kristus itu masih hidup dan mempunyai kait-mengkait dengan kita yang ada di jagat. Kita mengetahui bahwa di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, meskipun dia mati, sebenarnya dia adalah hidup. Juga dikatakan di dalam Matius 22 ayat 32 dikatakan bahwa akulah Allah
Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Aku bukanlah Allah orang mati, tetapi Allahnya orang hidup. Pada faktanya Abraham, Yakub, dan Ishak itu mati. Tapi mengapa dikatakan bahwa dia adalah Allahnya orang hidup? Menunjuk pada artian bahwa orang yang mati di dalam Kristus itu tidak mati, tetapi hidup dalam dimensi yang lain. Dan itu dikatakan sebagai gereja yang tak nampak. Dan itu yang dikatakan sebagai gereja ilahi. Lah, karena itu terkait dengan keberadaan Kristus yang saling terkait, maka gerejanya pun juga saling terkait. Ya. Di sisi lain, gereja juga bertumbuh dari segi duniawi dan rohani. Dari segi duniawi dapat dilihat dengan perkembangan ruang pelayan ilahi, adanya kanon-kanon yang diperkaya dengan liturgi patristik. Hal ini merupakan komisi luar keberadaan gereja di jagat ini. Jadi kalau demikian, ada suatu perkembangan dari sisi duniawi dan sisi ilahi. Dengan demikian jelas bahwa perkembangan gereja ini sangat pesat. Dari sisi rohani nampak jelas dengan ungkapan bahwa gereja adalah rumah rohani orang percaya. Bahwa hal ini dapat dianggap sebagai rumah sendiri. Itu sebabnya segala pikiran dan tindakan orang percaya harus terkait dengan gereja. Dan di dalam gereja keselamatan itu terjadi. Bahkan ada ungkapan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan seperti yang Romo katakan tadi. Itu sebabnya dalam gereja rahmat rohani dapat tersalur dalam gereja melalui kuasa Roh Kudus, sehingga hal tersebut mampu untuk mempersiapkan umat kembali kepada asalnya. Jadi dengan demikian jelas sisi jasmani berkembang dengan literatur yang ada, tetap berkembangnya jemaat. Dalam sisi rohani juga berkembang. Artinya bahwa pikiran mereka selalu terfokus pada Allah, karena di sanalah tempat naungan kita dan di sanalah asal usul kita, sehingga melalui gereja dan di dalam gereja kita ini dapat terselamatkan, dikuduskan bersama-sama dengan Allah. Demikian paparan Romo pada saat pagi hari ini tentang perkembangan gereja dan maksudnya. Kiranya ini dapat membuka wawasan kita tentang makna gereja itu sendiri. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.